Hai guys, welcome back to my video. Video kali ini gue bakal ngebahas film Satria Dewa Gatot Kaca. Inilah review yang semi-semi spoiler, jadi ya I warn you. Oke, film ini sebenarnya udah rilis beberapa bulan yang lalu, tapi gue nggak sempat nonton di bioskop waktu itu karena cuma bentar juga deh. Jadi kemarin waktu rilis di Netflix, gue langsung aja cus nonton. Dan dari review-review yang gue sempat dengar sebelumnya, banyak yang bilang kalau film ini nggak bagus gitu. Dan setelah gue tonton, sebenarnya filmnya nggak jelek-jelek amat sih. Tapi filmnya juga nggak spesial. Untuk IP sebesar Gatot Kaca gitu, gue rasa treatmentnya bisa lebih keren daripada ini gitu. Tapi filmnya cukup ambisius, secara teknis dan visual effects-nya juga dibikin bener-bener niat. Ini bukan film ecek-ecek gitu ya. Jadi kita kasih jempol dulu untuk faktor teknisnya dari film ini. Oke, masuk ke cerita. Sebagai film origin karakter superhero Gatot Kaca, gue rasa di paruh awal film ini bener-bener menjanjikan banget sih. Gue tuh beneran sampai dalam hati, masa kayak gini jelek sih? Sampai ke setengah film. Tapi filmnya kemudian patah tiba-tiba, kayak di tengah itu kayak transisinya tuh bener-bener kasar banget. Kalian juga bisa nonton sendiri. Ketika kemudian si Yuda ya, karakter Gatot Kacanya itu nemuin cara untuk dia bisa berubah jadi Gatot Kaca. Itu sampai titik itu, momen itu menurut gue filmnya solid banget. Tapi kemudian setelah itu patah. Kemudian tiba-tiba ada karakter Bagong Petruk Semar yang diperankan oleh Rigen Indra Jegel, kemudian ada Gilang Baskara. Itu patah banget di situ. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu. Dan itu kayaknya juga sponsor Tokopedia ya itu part itu. Nah dari sana ke belakang sampai final fight-nya dengan si Kurawa itu overwhelming banget. Dan benar-benar filmnya berasa sangat-sangat overplotted. Terlalu banyak jalan cerita yang mereka harus sampaikan di film awal ini, sehingga terlalu banyak telling, bukan showing lagi gitu. Padahal film yang bagus seharusnya itu lebih banyak show, don't tell. Tapi karena memang background story-nya terlalu banyak dan terlalu padat, makanya jadi berasa too much aja informasi yang kita harus dapat supaya kita bisa ngerti kenapa sih ini karakter Kurawa ini kok gini, kenapa sih karakter Gatot Kaca ini kok gini. Semuanya terpaksa harus dibeberkan dengan cara pakai narasi gitu. Kalian tahu lah ya, di film-film di narasi 2000 tahun yang lalu ini kayak gitu. Dan itu terlalu banyak di film ini. Itu yang menurut gue bikin filmnya jadi overwhelming. Sementara karakter-karakternya sendiri, baik pemeran Gatot Kaca dan pemeran Agni, kemudian pemeran cowok yang pakai panah itu, kemudian anak kecilnya itu show stealer banget sih. Dia bagus banget di film ini dan dia show energy, show kelucuan juga ada di dia. Jadi 2 jempol untuk karakter anak kecil ini. Sebenarnya secara karakter tuh udah bagus, udah oke. Kemudian final fight-nya juga terlalu panjang menurut gua. Dan I wish lo ya, kalau Gatot Kaca ya, gue pengen lihat dia punya super power tuh benar-benar ditunjukin. Tapi sayangnya gak terlalu banyak di film ini. Ya apa mungkin karena ini film pertamanya, jadi dia masih belum benar-benar tahu kapasitas dia sebagai Gatot Kaca itu bisa ngapain aja. Mungkin aja, tapi itu yang kita nanti padahal. Dan juga waktu dia berubah kostum, itu kenapa final fight-nya dibikin remang-remang kayak gitu. Itu sayang banget sih. Itu what a waste of wardrobe-nya udah keren banget loh kostumnya Gatot Kaca ini. Tapi di final fight-nya justru remang-remang dan gak gitu kelihatan gitu. Jadi itu yang juga disayangkan. Overall gue kasih nilai 60 dari 100 untuk film ini. Gimana menurut kalian yang udah nonton? Dan Gatot Kaca ini jadi film nomor 1 loh sekarang di Netflix. Banyak orang yang lagi nonton film ini. Jadi mungkin kalian juga udah pada nonton. Silahkan komen di kolom komen pendapat kalian masing-masing. Anyway guys, thank you udah nonton video ini. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.